Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya di atas ini, Pak. Iya, orang-orang soleh di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sesepuh, orang tua kita semua, mohon maaf saya di atas, bukan berarti nggak sopan, tapi karena saya orangnya kecil jadi kudu naik. Masalahnya kalau nggak naik nanti suaranya doang kedengarannya menggelegar, padahal orangnya nggak kelihatan. Para hadirin, hadirat, bapak, ibu, adik-adik semuanya yang saya cintai, wabil khusus aktivis masjid, kita doakan mudah-mudahan diberikan istiqamah sampai berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, patut kiranya malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di komplek ada maulidan. Saya gemeter mau masuk masjid gak berani sebenarnya, karena di dalam masjid ada orang yang bajunya putih-putih baca sholawat Nabi. Saya terus terang ketika dibacakan maulid gemeter, gak karuan pikiran saya. Andaikan boleh memilih, mendingan saya di luar kemudian ngikut sholawatan, gak usah ngisi Pak. Karena siapa sayalah orang yang paling banyak dosanya di antara yang hadir. Kalau bapak-bapak mah dikit dosanya karena ngedengerin doang, lah saya ngoceh mulu, ini dosa mulut banyak bener.
Masya Allah, orang yang banyak bicaranya itu orang yang banyak dosanya. Tapi apa boleh buat, saya datang ke tempat ini ingin melihat kebahagiaan jamaah. Masya Allah, hidup di akhir zaman masih ada orang-orang yang mulutnya menyebutkan sholawat. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu kita ditinggal sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nampaknya kita dikasih nikmat oleh Allah bisa bersolawat. Mohon maaf, kemarin saya dari Madinah, saya ditangkap askar gara-gara solawat. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqqi ya begitu nyampe dari bis ngeliat kubah hijau gemeter langsung refleks tuh. Assalatu wassalamu alaik. Nggak ngertinya banyak polisi yang nyuting saya langsung tangkap. Kenapa? Karena kebiasaan saya di sini kalau ada orang sholawat ya ikut teriak. Ternyata di sana begitu ditangkap, antemin, kamu dari mana? Anak Indonesia, saya bilang. Kenapa saya bilang kayak hadza mamnu, ini nggak boleh. Ya Allah. Maka saya bilang tadi, ya Allah, saya dari lewat jalan tuh, alhamdulillah masih ada teriak-teriak sholawat. Kalau bapak pergi ke Mekah, kalau nggak tahu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mohon maaf, sangkanya di Mekah nggak maulidan Mekah itu. Mainnya ke ulama-ulama Ahlus Sunnah karena 75% penduduk Mekah Madinah Ahlus Sunnah, maulidan mereka. Cuman pemerintahannya nggak suka maulid, begitu aja sebenarnya yang terjadi. Saya bilang ini dilarang, kenapa? Aina dalil? Enggak, katanya nggak ada dalil. Katanya melarang. Saya minta dalilnya, nggak ada. Subhanallah. Saya bilang, ana muhibbin, ana min muhibbina ila Rasulullah. Saya teriak seperti ini karena demennya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Pak, kalau kita bukan seneng sama Nabi, nggak bakal diundang maulid, datang teriak-teriak sholawatan. Mohon maaf. Tapi karena demen sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang semuanya atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa masalahnya? Mohon maaf ibu bapak, kalau kita taklim seperti ini dalam rangka Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti kita banyak sholawat di tempat ini, betul nggak? Betul nggak Pak? Bocah-bocah nggak ngerti Nabi kayak apa, bocah-bocah nggak ngerti bagaimana perjuangan Nabi, tapi resep aja sholawatan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul, luar biasa ini. Kenapa masalahnya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih Pak, mohon maaf, saya baca kitab Imamul Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Apabila dalam satu majlis kayak gini nih, kemudian dibacakan sholawat satu kali saja, maka Allah perintahkan malaikat tenggelam dalam lautan rahmat. Malaikat itu besarnya, mohon maaf, tingginya dari bumi paling bawah sampai langit nomor 7. Ada malaikat segede itu Pak. Sayapnya dari timur barat. Begitu ada orang sholawatan, Allah perintahkan malaikat itu, malaikat tenggelam kau. Berat. Luar biasa.
Begitu bangun, tentu dari bulu-bulunya ada air yang netes. Satu tetesan jadi satu malaikat yang mendoakan orang yang sholawat tadi mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan kalau sayapnya timur dan barat, betapa banyaknya malaikat yang Allah ciptakan untuk mendoakan kita agar kita dapat ampunan Allah. Padahal amalannya sangat mudah, sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ngelihat jamaah ini luar biasa di sini malam ini, nggak tahu apakah karena saya lagi seneng aja hati saya ngelihat orang-orang maulidan, tapi nampaknya cerah dengan rahmat Allah semuanya. Ya, nggak ada yang kusut ini malam. Betul ya? Inilah orang-orang yang demen sama Nabi. Maka tema kita malam ini adalah kita maulid dalam rangka menghidupkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa fal zaman saya pernah penelitian pendidikan ke Singapura. Singapura kelihatannya negara sekuler. Semua sekolah ketika musim maulidan bikin maulidan anak-anak, pesta besar. Singapura negara sekuler, Pak. Bendera ada 12 menandakan 12 Rabiul Awal. Bubur 12 macam menandakan 12 Rabiul Awal. Semua dinding-dinding masjid, dinding-dinding sekolah isinya syair-syair memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika maulidan selesai, Pak, itu guru-gurunya digendongin murid-muridnya. Guru-gurunya digendongin. Inilah pewaris Nabi, inilah pewaris Nabi. Karena mohon maaf, siapapun dari kita, kitalah orang-orang yang ada nur Muhammad semua ini. Kok aminnya orang yakin? Halo, Bu. Kalau kagak ada nur Nabi di badan ibu, kagak bakal masuk Islam. Betul enggak? Kalau kagak ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagak bakal diundang maulidan datang, enggak bakal. Ini bapak-bapak ada cahaya Rasul semua. Masya Allah. Kelihatan orang? Untung orang kelihatan. Apalagi bocah-bocah ada cahaya Rasul semua itu. Makanya lihat para habaib, Pak. Kalau salaman bocah dicium. Karena Rasul seperti itu. Cahaya-cahaya yang ada dalam diri Bapak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu semuanya. Makanya lihat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Saya dari Allah, kata Rasul. Emang cahaya paling hebat Rasulullah. Ya. Apakah hanya Rasul yang punya cahaya itu? Ternyata tidak, kata Rasul. Wal mu'minuna minni, orang-orang beriman dari aku. Berarti bapak-bapak, Pak Dhani semuanya yang hadir nih, semuanya semua. Ini ada cahaya Rasul.
Inilah orang-orang yang dirindukan Rasul. Masya Allah, Rasul sampai rindu ketemu Pak Dani. Apalagi Ustaz Amim, dirindukan Rasul itu. Kadang-kadang orang rasa dirinduin Rasul. Ngapa masalahnya? Emang masih ingat bininya baik? Rasul nangis merinduin kita. Kenapa? Karena diri kita ada cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya siapapun dari kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dibacakan sholawat pasti ada rasa senang. Rasa senang itu adalah pancaran dari cahaya nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini Pak, dahsyatnya Nur Muhammad, dahsyatnya. Lihat Nabi Adam, fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam minta ampun sama Allah ketika makan buah khuldi. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lama Nabi Adam berdoa semacam itu, lama-lama Nabi Adam doanya nambah. Rabbana ya Maulana ya Sami' du'aana bihurmat Nabi Muhammad istajib du'aana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'aana bihurmat Nabi Muhammad istajib du'aana. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu Nabi Adam nyebut-nyebut Nabi Muhammad, ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad ampuni dosaku. Allah nanya, Adam nyebut-nyebut Muhammad kamu kenal dari mana? Dia belum aku ciptakan. Apa kata Nabi Adam? Saat pertama kali kau ciptakan aku bangkit dari ciptaan, aku lihat di tiang-tiangnya arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, nama Muhammad bergandengan dengan namamu. Gak mungkin kalau dia bukan makhlukmu yang paling kau cintai, namanya bergandengan dengan namamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, dengan nama Muhammad ampuni aku. Allah ampuni Nabi Adam, diturunkan ke dunia haji sampai 1000 kali balik haji. Ya Allah, makanya kalau haji jangan sekali Pak, pengennya tiap tahun begitu. Jangan kecil hati. Saya ngotot sama Allah tuh, ya Allah saya nggak punya duit tapi saya pengen haji, bagaimanapun juga hajiin saya. Alhamdulillah sering ke Mekah. Ya Pak ya. Ngapa? Nabi Adam soalnya. Nabi Adam ketika di sorga ketemu Ibu Hawa, tidur dewet, bangun dewet. Ngerti tidur dewet, bangun dewet? Pak, kira-kira kalau nggak ada bini bagaimana? Model kayak gini kan terikat sama bini ini. Bini orang masak kelimpungan. Betul ya? Pentingnya seorang perempuan bagi kita, Masya Allah luar biasa. Makanya pantas kalau dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bini kita itu pakaian kita pakaian dia. Nabi Adam diciptakan sendirian di sorga, bengong baik kerjaannya. Bapak sok, bini lagi di kampung, dewekan di sini. Udah,
galau. Betul nggak? Masya Allah, luar biasa. Pantas kalau Nabi Adam galau di saat di sorga diciptakan Allah dia sendirian. Apa yang terjadi? Allah ngerti dengan Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan Ibu Hawa. Duduk ketika Nabi Adam bangun dari tidur, duduklah Ibu Hawa di samping Nabi Adam. Begitu bangunnya Nabi Adam melihat samping kanannya ada seorang perempuan. Ya Allah, ini wadon orang mana ini? Cakep amat, Neng. Begitu kan kalau pengantin baru kan begitu. Ya Pak, pengantin baru. Ini pengantin baru ini mah. Jalan baik kesandung dikit, makanya hati-hati Neng. Hati-hati ya. Coba udah punya anak mah. Kesandung sangkut batu itu jalan. Makanya kalau jangan lihat-lihat. Mata yang taruh dengkul. Biasa pengantin baru mah. Nabi Adam alaihi salam luar biasa hadirin. Begitu nanya, "Neng, kamu siapa?" "Aku milikmu." Hebat itu. Ternyata yang namanya pasangan Allah ciptakan. Mau nyolek Nabi Adam. Apa kata malaikat? "Adam, jangan colak-colek dulu." Emang Roma Irama pakai colak-colek? Colak-colek, colak-colek. Masih inget gak? Zaman kita zaman muda dulu kan lagunya colak-colek. Betul ya? Jangan colek-colek dulu Adam. Kenapa? Belum dinikah. Kalau nikah bagaimana? Ada mas kawinnya. Mas kawinnya apa? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baca dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Nabi Adam menikahi Ibu Hawa, mas kawinnya sholawat 10 kali. Andaikan Nabi Muhammad itu mas kawin dengan Siti Khadijah 20 ekor unta, berarti sholawat 10 kali imbangannya 20 ekor unta. Tadi tuh hanya lihat Pak, Bapak udah sholawatan ngumpul kayak gini, nggak tahu rasa senang aja, bahagia hatinya. Oh, ya iya punya 20 ekor unta. Cuman untung orang kelihatan, kalau kelihatan dijualin mulu. Betul ya? Iya Pak. Kenapa? Untuk nanti di yaumul qiyamah. Mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah, para nabi Pak, kalau boleh milih nggak mau jadi nabi, pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hasyr, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Nabi Isa ngomong sama orang Bani Israel, Bani Israel, aku Rasul, membenarkan kitab Taurat, aku bawa kitab Injil, dan aku menginformasikan akan hadir seorang Nabi namanya Muhammad. Ciri-cirinya Muhammad ketika membawa Al-Quran dituduh tukang sihir. Tuh. Ternyata di Al-Ma'idah 112 diterangkan dalam tafsir Imam Ar-Razi itu ketika Nabi Isa ngomong akan ada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi nggak suka, dikejar-kejar Nabi Isa. Begitu dikejar lari ke gunung Pak. Kalau saya baca dalam kitab An-Nawadir Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, nanti matching sama tafsir Al-Ma'idah 112 dalam tafsir Imam Ar-Razi. Masya Allah dikejar-kejar lari ke gunung. Tiba-tiba Nabi Isa menemukan batu besar putih bening. Nabi Isa muterin batu. Kalau Padani bilang ini batu kalau dipotong jadi cincin banyak ini. Gitu ya. Geleng-geleng Nabi Isa. Ini batu gede begini putih hebat banget, ada apa?
Kalau Nabi Isa itu sama dengan Nabi Musa, Pak. Langsung ngomong sama Allah, ya Allah, ini batu ada apanya kok cakep kayak gini? Ya, kalau ibu-ibu dibikin kalung gitu, ya Bu, bikin kalung be kali. Ternyata subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membuka batu itu berat dari dua. Isinya ada orang, satu hamba Allah sedang ibadah. Nabi Isa tanya sama orang itu, man anta ya rajul, siapa kau laki-laki? A anta minal jinni, kau ini jin? Kalau kita kan nemuin orang di batu sangkanya jin baik, makanya lihat hati-hati tuh, cincinnya ada yang nungguin apa orang itu. Kadang-kadang ada semar mesemnya itu. Anu kayaknya pengasian, wah ada jinnya itu. Ternyata Nabi Isa udah ada pertanyaan itu, anta minal jinni, kamu dari jin bukan? La, katanya ana minal insi, saya dari manusia. Anta minal malaikah, apa kamu dari malaikat? La, ana minal insi, saya dari manusia. Umat siapa? Umat Nabi Musa, masih hidup di zaman Nabi Isa. Kam sanatan hunak, berapa tahun kau di sini? Allah, ternyata dia jawab, saya di sini 1000 tahun, Pak. 1000 tahun sholat di dalam batu. Kata Nabi Isa, ini orang sholatnya di batu nggak maksiat pisan. Kalau sholatnya di Masjid Al-Ikhlas, keluar ada ibu-ibu pada senam. Kadang-kadang kan begitu, ngaji mah ngaji, senam mah begitu tuh. Satu, wah, 3. Mana tonjolannya kelihatan, bapak-bapaknya ngikut lagi baik, 4, 5. Ya Allah, ngaji mah ngaji, njot-njotan. Ya mohon maaf ini, subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, artinya habis sholat maksiat, betul enggak? Mungkin ya kita nggak maksiat? Gak mungkin. Tapi ini orang sholat dalam batu, Pak, 1000 tahun. Kata Nabi Isa, orang bisa maksiat orang dalam batu. Hebat sekali orang ini, ya Allah. Ternyata Nabi Isa ngomong sama Allah, ya Allah, saya ngiri sama orang ini, amalnya bagus banget. Makanya saya tadi dengar bapak-bapak pakai baca rawi di masjid, saya ngiri, ya Allah, kapan saya bisa seperti bapak-bapak, nggak keliling dulu. Kalau saya kan Isra Mi'raj mulu, keliling mulu. Ya Allah, orang nyaman-nyaman, saya bilang yang nyaman dia pada ini. Raja-raja kenyamanan. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Mudah-mudahan istiqomah terus, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Nabi Isa nanya, ya Allah, ini orang sholat dalam batu hebat amat, ada nggak yang lebih hebat dari ini? Apa kata Allah? Ada, Isa. Siapa ya Allah? Umat Muhammad. Nah ini nih potongannya. Ya, ini potongannya. Ada yang sila udah nggak betah, semutan baik, ngangkang kakinya. Umat Muhammad kan begitu, gegaresnya banyak, ibadahnya dikit, betul nggak? Ya Allah, suruh sholat mah ya melintir. Iya, Masya Allah. Tapi umat Muhammad yang mana ya Allah? Umat Muhammad yang ketika masuk di bulan Nabi, bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulan Nabi. Makanya kan kata Rasulullah, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Gitu Pak. Masuk di bulan Sya'ban, dia senang Nabi diutus. Mohon maaf Bapak, senang sama Nabi kan hadir di sini. Ini mohon maaf Pak, saya lagi bahas pahala senang nih Pak. Senang Nabi diutus. Kemudian dibuktikan dengan beribadah. Apa ibadahnya? Bersyukur kepada Allah, sholat malam 2 rakaat. Sholat malam 2 rakaat doang. Apa kata Allah?
2 rakaatnya umat Muhammad yang senang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban, itu pahalanya melebihi orang yang sholatnya di dalam batu 1000 tahun. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini dia, ini potongannya, modelannya. Masya Allah Bapak, kalau orang senang ketemu sama Nabi Muhammad keterlaluan. Dari situ Nabi Isa, nah Al-Maidah 112 itu nanti ujungnya cerita Nabi Isa minta diangkat ke langit. Ya Allah, angkat aku ke langit, turunkan aku di akhir zaman supaya bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bapak Padani pernah minta sama Allah, ya Allah jadiin saya umat Nabi Muhammad? Enggak kan? Tapi Allah kasih Pak. Hebat itu. Nabi Isa pengen jadi umat Nabi Muhammad, seorang nabi levelnya. Minta. Saat itulah kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, bukan karena dikatain dikejar-kejar orang Yahudi, bukan itu. Tapi permintaan Nabi Isa alaihi salam karena melihat kehebatan pahala ibadahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya nanti Nabi Isa turun di akhir zaman Pak, ketika Imam Mahdi sudah diangkat jadi imam, pemimpin muslim dunia. Nanti ketika Ka'bah udah pecah, nggak tahu banjir apa nggak tahu gempa saat itu, riwayatnya saya baca dalam kitab hadis Bukhari Muslim itu, lihat di bab Yaumul Qiyamah, Nabi Isa saat itu diturunkan. Kapan Nabi Isa diturunkan? Hari Jumat subuh ketika qomat mau sholat subuh hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena Jumat hari raya umat Islam terbesar. Masya Allah. Kadang-kadang Jumatan pakai pakaian jelek, giliran Idul Fitri udah nyandang baju itu yang namanya mall penuh buat nyandang lebaran. Betul ya? Padahal yang harusnya pakaian bagus tuh Jumat. Ngapa masalahnya? Hari raya terbesar umat Islam Jumat, kalah Idul Fitri jauh. Masya Allah, luar biasa. Makanya lihat Pak, Bapak dengar ayat Quran nih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat sama Nabi. Pak, mohon maaf, Bapak pengen nggak disolawatin Allah? Pengen nggak disolawatin sama Nabi? Disolawatin malaikat? Ada hadis Nabi yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Karena mulianya Jumat, maka orang yang pergi Jumatan pakai sorban, Allah malaikatnya bersolawat untuk orang yang mau pakai sorban di hari Jumat. Saya pakai sorban Pak karena senang sama Rasul doang, hormatin Rasulullah. Kemarin Maulid Nabi pakai dangdutan, saya nggak boleh pakai sorban. Karena karena di masjid saya ngormatin Rasulullah, ya Rasul aku pakai sorban ngormatin engkau. Karena mohon maaf, malaikat bersorban, para nabi semua bersorban. Ya Pak ya. Ulama bersorban, iblis satu-satunya makhluk Allah nggak bersorban. Ya Allah. Siap pakai sorban? Diem baik, siap pakai sorban? Halo? Ini Pak Dani, nanti kalau umroh beli sorban yang banyak Pak, bagi-bagiin jemaah. Iya, biar pakai sorban semua, sayang pahalanya gede banget. Allah dan malaikatnya bersolawat sama orang yang bersorban ketika pergi Jumat, Bu. Bu, laki punya sorban kan di rumah, Bu? Kadang-kadang ibu-ibunya yang protes, bapak pakai sorban saya kayak ustadz baik. Masya Allah. Saya kalau pergi umroh pasti beli sorban banyak, saya bagiin Pak. Kalau rezeki itu pahalanya gede banget. Kenapa masalahnya? Hormatin Jumatan. Masya Allah, luar biasa.
Apalagi bapak ikut sunnah Nabi pakai siwak karena demen sama Nabi, Pak. Kantongin siwak, kemana kita pergi. Kita sebut nama Nabi, kita sholawat. Sebut nama Nabi, kita sholawat. Sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bi ghairi siwakin. Satu kali sholat kita sebelum sholat pakai siwak lebih baik 70 kali lipat dibandingkan sholat nggak pakai siwak. Semua para nabi siwakan. Cuman hebatnya siwak yang terbaik adalah siwaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di tas, saya punya siwaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lagi malas siwakan, saya lihat siwaknya Nabi, sempalannya itu untuk semangat siwakan. Ngapa? Pahalanya gede banget. Apalagi mau sholat Jumat, sorbannya make, minyak wanginya make, kemudian siwaknya make. Ini orang yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Muhammad. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mengapa orang yang pakai sorban disolawatin sama Allah dan malaikatnya? Karena ngormatin Nabi, karena Nabi pakai sorban. Nah, kalau saya lain, Pak, sorban saya mah buat lap keringat. Iya, di samping kalau kadang panitia suka bawain berkat, kalau nggak muat dibawa kita teng-teng pakai sorban. Goroh ini, goroh bercanda. Walaupun memang mohon maaf, ciri-ciri maulid ini jangan lupa. Bapak baca rawi, al-jannatu macam-macam tadi. Bapak nggak beli makanan buat jamaah, hambar. Lihat surah Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, apabila kau ingin ngobrol pribadi dengan Nabi, dahului sebelum ngobrol sedekah. Tuh, Bapak kan habis ngobrol sama Nabi. Kapan tadi? Baca rawi. Itu orang yang diplomasi ngobrol sama Nabi. Kata Nabi, ketika ada orang sholawat kepada aku jawab sholawatnya. Sama aja ngobrol, tanya jawab. Betul enggak? Makanya mohon maaf, zaman dulu ketika maulid Nabi, makan-makan, Pak. Mengapa? Karena syarat mutlak dalam surah Al-Mujadilah. Para sahabat dari dulu, kalau pengen ketemu Nabi, sedekah dulu, Pak. Kita kan pengen ketemu Nabi semua ini, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Isa, Pak, balik lagi nih, biar kita masuk di materi-materi kecil-kecil sunnahnya. Ambil pulang maulidan, siwaknya udah mulai make. Pulang maulidan, minyak wanginya udah mulai make. Pulang maulidan, udah mulai sorbannya make. Kan begitu. Betul Kak? Betul Pak? Ya pulang maulidan, sama laki banyak, sama bini banyak senyum, malu sama sorban. Iya, khairukum altafukum li ahli. Orang yang paling baik nih, Bu. Ini yang hadir laki-laki di sini yang paling baik siapa? Laki gua katanya. Laki-laki terbaik, mohon maaf, bukan yang hebat sujudnya, bukan yang hebat zikirnya, tapi yang paling halus hatinya. Manggil istrinya, ya Humairah. Allah, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Saya cari di Arab perempuan yang pipinya merah. Kak, iya, artinya Nabi muji-muji istri itu berlebih. Emang orang wadon mah kudu dipuji-puji. Itu mah, Pak, bagus nggak Pak? Mama udah jelek, jangan pakai gitu-gituan. Ya, ilah. Sorbannya mah gede, pergi ke masjid mah rajin, sama bini muji juga orang. Mana sunnahnya? Sama bini cemberut baik, udung-udung mau kayak ban Vespa. Mau bini galak bener. Ya, ilah, malu sama sorban. Subhanallah. Ngapa?
Nabi orang yang paling halus kepada istrinya. Sunnah udah mulai make Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Ketemu anak, assalamualaikum, sini deh, cium tangannya. Habis sholat pegang pipi anak. Rasulullah setiap kali habis sholat dari masjid pulang ke rumah Pak, yang dicari cucunya, aina laka, aina laka. Habis itu dipegang pipinya, ngomong sama Allah, ya Allah kutitipkan anakku kepadamu. Bapak praktekin das begitu. Habis sholat cariin anak, sini deh, atu-atu dipegangin pipinya. Masya Allah, cumanan itu dia. Begitu dipraktekin Pak, itu anak ngintil memang kita. Pantesan Hasan Husain kan mana Rasul pergi ngikut. Ternyata anak yang sering dipegang pipinya ketika habis sholat itu anak lembut hatinya, karena sholat orang yang sedang bersalaman dengan Allah. Allahu Akbar. Salaman nih Pak. Makanya habis sholat karena habis salaman sama Allah diusapin ke muka. Makanya tawaf, ketika tawaf bismillahi Allahu Akbar, kisbai, karena Hajar Aswad jelmaan tangan Tuhan di bumi. Makanya dikisbai karena jauh, deket kecup sama kita salamana guru. Tuh, Nabi praktek begitu sama anak-anak yang dipegang pipinya, dititipin kepada Allah. Apalagi bayi ketika dibawa ke Nabi Muhammad ditahnik Pak. Tuh, di mamah makanan, masukin mulut bayi. Saya pernah meneliti ludah dalam psikologi Islam. Ternyata ulama psikologi mengatakan anak mana yang kenyang ludah orang tuanya, pasti anak itu tidak akan mengecewakan orang tuanya. Masya Allah. Pantes Nabi ada syariat tahnik namanya. Ketika anak usia 7 hari dipotongkan kambing, diambilkan kurma, dikunyah sama Nabi, dimasukkan mulut bayi. Masya Allah. Orang dulu punya anak Pak, makan bukan dari Indomaret, buburnya. Ngapa? Buburnya dikunyah, nasi dikunyah sama orang tua, masukin ke mulut bocah. Nabi Muhammad kalau nyium anak Pak, lidahnya masuk ke mulut bocah. Sunnah yang namanya ludah orang tua masuk ke mulut anak. Ternyata dalam kajian kekinian, Tangsel Pos pernah nerbitin tuh kajiannya. Saya baca, Tangsel Pos ada kemajuan, saya bilang cakep nih. Ternyata anak yang kenyang ludah orang tua fisiknya lebih kuat. Bahkan kekuatan fisik anak yang kenyang ludah orang tua mengalahkan kekuatan kekebalan suntik meningitis. Jadi besok kalau pergi umroh nggak usah suntik meningitis. Anak panggilin yang mau pergi umroh, ludahin baik coh. Zaman dulu makanya mohon maaf Pak, ketika kiai kita minum berebut air kiai. Siti Khadijah ibu, istri Rasul. Siti Khadijah di saat Rasul makan, habis saya makan, siap-siap istri Rasulullah mangap menjilati tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah tingkatannya. Makanya istri kalau pengen nurut sama suami gitu gampang. Laki habis makan mangap, jilatin tangan laki itu. Misalnya kobokan lagi, Pak, diem pada Siti Khadijah. Makanya lihat Siti Khadijah saat mau meninggal, hebat. Dia ngomong sama putrinya Fatimah Zahra, Fatimah, tolong pesan buat ayahmu, kalau aku mati, sorban Rasul minta diselendangkan di kain kafannya Siti Khadijah. Karena malaikat tidak akan berani untuk bertanya kepadaku man rabbuka, man nabiyuka, kalau di badan saya ada sorban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Luar biasa, sorbannya ngepek Pak. Ini makanya kenapa Nabi Isa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Makanya mohon maaf, Nabi Isa saat turun, Imam Mahdi mempersilahkan jadi imam, nggak mau. Nabiullah Isa imamin, nggak mau. Kenapa? Ditanya sama Imam Mahdi, aku nggak mau diangkat jadi nabi,
Aku takut kalau ngimamin jadi nabi lagi. Cukup menjadi umat Nabi Muhammad, pahalanya mengalahkan para nabi. Luar biasa, Masya Allah. Makanya satu-satunya nabi di yaumul qiyamah yang bisa sujud menghadap Allah hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, kita bangkit yaumul qiyamah ngejar Nabi Adam. Oh hai Adam, tolong aku, tolong kami, berikan syafaat. Gak bisa. Nabi Ibrahim aja, Nabi Ibrahim gak bisa juga. Nabi Nuh aja gak bisa juga. Nabi Musa apalagi, Nabi Isa apalagi. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang bisa sujud di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Itulah kenapa kita ketika adzan membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa orangnya habis mendengarkan azan dia baca doa itu, orang itu wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh alasannya, itu hadis, itu apa doa? Maqamam mahmuda, makom terpuji itu apa? Bisa sujud di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un wa yawma idzil lil mukadzibin. Subhanallah, ternyata para nabi nggak sanggup sujud menghadap Allah di yaumul qiyamah. Yang hebatnya ketika nabi sujud, Allah minta Muhammad angkat. Udah nggak sujud mulu, nggak usah sujud mulu, cukup Muhammad. Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu Muhammad. Is'al akti, mintalah akan aku beri. Ya Allah, begitu minta Pak, ya Allah, ummati, ummati. Makanya tidak ada umat Nabi yang lain yang masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga semua. Astagfirullah, luar biasa. Kalau nerangin begitu Pak, saya lemes, ya Allah. Nabi Muhammad sayang banget sama kita. Kata Nabi, syafaati lil kabair, syafaatku untuk orang-orang yang dosa-dosa besar. Lah kita goroh berapa kali goroh, Pak? Kamu lagi bohongin bini, udah paling demen dah tuh, bohongin anak. Di situ nggak ada kuntilanak, bilang kuntilanak. Jangan di situ ada kuntilanak, ya, bohongin mulu. Ya, subhanallah, berapa kali kita dusta, berapa kali kita ini mohon maaf bohong, berapa kali kita marah. Nabi nggak mencontohkan itu. Nabi orang yang banyak senyumnya, Nabi orang yang cemberutnya seumur hidup sekali. Tapi Nabi diperintahkan nggak cemberut selamanya, nggak cemberut. Bu, ada yang masih cemberut sama laki? Wadon mana baik yang cemberut sama lakinya, ketemu Allah di yaumul qiyamah, Allah cemberut sama dia. Jangan cemberutin laki, karena ini laki ibu. Kalau nanti udah mati, itu pasti kagak ada lagi di tokonya. Mau beli di mana lagi? Ibu pasti ngerasa rugi. Ternyata nyebelinnya laki itu jadi kenikmatan saat laki udah nggak ada. Kangen sama bawelnya, kangen sama marahnya ketika sudah kehilangan. Makanya kan Roma Irama nyanyi kehilangan tuh. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ya ilah, Masya Allah. Bisa Pak? Saya sengaja bikin Bapak senyum aja. Saya mah umat Rasul ini, umat Rasul Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Artinya hadirin, kita punya pahala besar siapa baginda Rasul. Pantas kita ngerayain peringatan Maulid. Dalam Al-Quran Allah katakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu.
Katakan, hanya karena anugerah Allah kamu bahagia. Anugerah terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi Adam pernah diomong sama Allah, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Ya Allah. Pak, seneng ora? Ini saya belum tuntas bahas, habis nih sampai jam berapa? Saya buka dalilnya semua, ayat Quran jangan tanggung-tanggung. Barangkali hadis mah banyak yang sahih dan lain-lain. Quran mah nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang maudhu, nggak ada yang dhaif. Ayatnya saya mah mainannya dah. Karena saya demen Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini Nabi Ibrahim. Lihat Pak, sholat. Kenapa di dalam sholat ada sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat sayang sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak boleh baca kitab Qami'ut Tughyan. Anak-anak pesantren biasanya kalau pakai teologi Islam itu baca Qami'ut Tughyan, ilmu dasar. Nabi Ibrahim sayang sama bapak-bapak, ibu-ibu. Saking sayangnya Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan sendiri, Pak. Berjalan bermil-mil, makan harus sama orang-orang. Saat Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah, makanya Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah. Bapak tahu rahasianya Nabi Ibrahim jadi Khalilullah? Ternyata Nabi Ibrahim doa sama Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang bisa ngasih makan seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ayo, pernah nggak doa kayak gitu? Nabi kalau doa nggak tanggung-tanggung, Pak. Makanya kalau doa jangan lemah. Kata Nabi, la tad'afu fid du'a. Jangan melemah di saat berdoa. Lihat Nabi Ibrahim minta ngasih makan seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Ibrahim yang bener baik, emang bisa? Pak, ngurusin bini biar bisa. Ngurusin bini bapak kan gendut kan? Kita nggak bisa dikurusin. Ya Allah, Allah ngomong sama Nabi Ibrahim, Ibrahim emang bisa? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, aku nggak bisa, tapi kau bisa. Tuh. Allah perintahkan malaikat Jibril, perintahkan Ibrahim naik Jabal Qubais. Bapak kalau sa'i naik sofa turun Marwah, keluar pintu Marwah itu belok kanan dikit, yang keren jatuh tahun 2015 itu tempatnya Jabal Abi Qubais tuh. Mau digusur sekarang, udah jadi lapangan. Disitulah Nabi Ibrahim naik gunung itu, yang sahabat Bilal adzan. Itu adzan pertama dan seterusnya sahabat Bilal di gunung itu. Ya, yang Nabi Ibrahim manggil-manggil orang haji, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Nabi Ibrahim naik gunung itu, kemudian Nabi Ibrahim disuruh menengadahkan kedua tangannya. Ibrahim, angkat tanganmu Ibrahim. Begitu diangkat, Jibril membawa kapur dari surga. Ibrahim, ini kapur pegang. Dua-dua tangan Nabi Ibrahim megang kapur dari malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ibrahim, tebar Ibrahim. Wer. Semenjak itu turun hujan hingga akhirnya terjadi garam di lautan. Itu karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ingin ngasih makan seluruh umat Nabi Muhammad. Sampai sekarang kita masih dikasih makan sama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Semenjak itulah kemudian terkenal Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah, kekasih Allah. Ciri kasih Allah adalah senang ngasih makan orang banyak. Makanya ciri-ciri haji mabrur, ciri-cirinya it'amut ta'am, berbagi makanan. Makanya lihat di Mekah, kalau puasa Senin Kamis Pak, haji halal, itu baris orang makanan, sampai bawa joki-joki ngasih makan orang. Lihat burung merpati Pak, itu kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, nggak cukup ngasih makan orang, burung. Makanya lihat Nabi Muhammad ketika naik ke Gunung Sur, ketika hijrah ke Madinah, nginep dulu di Gunung Sur. Begitu masuk Gunung Sur, burung merpati bikin sarang untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy agar mereka nggak yakin ada manusia di dalam gunung itu. Siapa merpati itu? Peliharaannya Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib orang yang sayang sama binatang. Abdul Muthalib itu mohon maaf, kalau udah waktunya siang sedikit lari ke gunung-gunung, binatang buas kasih makan. Makanya orang dulu Pak, mohon maaf, yang namanya ngasih makan binatang luar biasa rajinnya mereka. Kenapa? Karena orang yang ngasih makan siapapun itu, itulah ciri-ciri orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak kekasih Allah semua nih, amin. Amin ya Rabbal. Ngapa ngasih makan bini kita, ngasih makan anak kita? Makanya lihat hadis Nabi, satu kali kita ngasih makan anak bini kita, itu dihitung sedekah yang lebih hebat dari jihad fisabilillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang santunan anak yatim, ngasih anak yatim megedean, ngasih bini emahnya 5.000-an. Nggak tahu pahalanya jihad. Makanya lihat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Berzanji tadi tuh, nanti di akhir itu ada tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wala yahqiru faqiran adqa'ahul faqr wa ashwa. Nabi Muhammad sangat pemalu. Ciri-ciri Nabi pemalu, kalau ke dapur Pak bantuin bini nyuci piring. Ngakunya maulidan, sunnah Nabi, nyuci piring masih orang wadon baik, bantuin. Nabi kayak gitu. Walaupun bini Nabi ibu jahit kagak pakai mesin jahit, bini Nabi jahit pakai tangan. Siti Aisyah radhiyallahu an jahit pakai tangan, lampunya mati, nggak tahu kehabisan minyak di Arab kali waktu itu. Lampunya mati Pak, itu jarumnya jatuh, dicari-cari nggak ketemu. Nabi langsung datang ke kamar, Pak ada apa istriku? Tuh Nabi tuh, bininya repot, buru-buru bantuin Nabi Pak Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ini biar orang lanang pada soleh-soleh ini sama bininya. Ya Pak, lihat maulid Nabi Muhammad, sejarahnya luar biasa. Subhanallah, ternyata hadirin, saat Nabi masuk karena ingin bantu bininya, jarum kecil yang gelap di kegelapan malam, yang kagak kelihatan sama sekali, kelihatan sama istri Nabi. Diambilnya jarum itu, ternyata ada cahaya yang menerangi sehingga jarum itu bisa kelihatan. Begitu sadarnya Siti Aisyah radhiyallahu an, lihat terang itu, ternyata terang itu wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Masya Allah. Dari situ Siti Aisyah mengatakan, ya Rasul, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Makanya kalau baca rawih, anta syamsun anta badrun, itu lihat Pak, sejarah para sahabat muji-muji Nabi, begitu semua. Saya punya buku bagus itu, Ru'yatun Nabi fil Manam, melihat Nabi ketika waktu tidur, mimpi ketemu Nabi. Seorang Umar bin Abdul Aziz, raja daulah Bani Abbasiyah hebat itu, mimpi ketemu Rasul sama cahaya. Ini nurnya Rasul seperti ini Pak.
Ternyata kata Nabi, celaka bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku di yaumul qiyamah. Ada ya Rasul? Seterang ini ada orang nggak bisa melihat wajahmu ya Rasul? Ada kata Rasul. Lihat hadis sahih itu. Satu, orang yang durhaka sama orang tua, diancam tidak mampu melihat wajah Nabi. Santri, anak-anak, bocah, sama orang tua cium tangan, kadang-kadang sama orang tua salam begitu. Zaman sekarang itu Allahu Akbar, cium tangan ayahmu nak, cium tangan ibumu nak, karena kemuliaan terhebat yang kau bisa sandang dalam dirimu kecuali menghormati orang tuamu. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Nih bocah, anak-anak semuanya, Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Bapaknya datang, Nabi Yakub. Nabi Yakub karena tamu, ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Nabi Yakub mengucapkan salam kepada anaknya sambil berdiri. Nabi Yusuf jawab salam sambil duduk. Waalaikumsalam. Allah marah sama Nabi Yusuf. Yusuf, bapakmu mengucapkan salam sama kamu sambil berdiri, kau jawab sambil duduk. Kalau kau nggak bangun wahai Yusuf, akan aku cabut dari tulang sulbimu anak-anak soleh. Masya Allah. Pantes anak zaman sekarang luar biasa demen ngebully, saling bunuh-membunuh. Masya Allah, ngeri Pak zaman sekarang. Ya, habis maulid dan tawuran. Kenapa maulidnya nggak kepake tadi tuh? Maulid jadikan kepake ilmunya Pak. Ngapa tadi ancaman? Ancaman siapa orangnya? Celaka. Yang celaka. Siapa yang celaka ya Rasul? Yang tidak bisa melihat wajah Nabi di yaumul qiyamah. Siapa itu? Yang durhaka sama orang tua tadi loh. Nabi Yusuf duduk, bapaknya berdiri, diancam gak punya anak soleh. Makanya bapak-bapak semuanya sering-sering Fatihah sama orang tua Bapak, biar anak kita soleh. Makanya kata Nabi, birru aba'akum tubarri'ukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kelak anakmu berbuat baik kepadamu. Masya Allah, luar biasa itu. Masya Allah. Makanya kalau anak belum beres, minta maaf sama orang tua. Ya Pak ya. Ini yang pertama nih, yang tidak bisa melihat wajah Nabi, durhaka sama orang tua. Yang keduanya, orang yang tidak mau sunnah. Makanya tadi saya bilang, ayo Pak, walaupun siwak pakai. Itu nanti janjinya Rasul akan bisa melihat wajah Rasul di yaumul qiyamah. Ya Pak. Yang ketiga, hati-hati ketika dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buru-buru sholawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad gak mau bersolawat, maka tidak bisa melihat wajah Nabi di yaumul qiyamah. Masya Allah. Pak, Bapak ngelihat wajah Nabi di yaumul qiyamah, nebrang Siratal Mustaqim, berebet. Bapak beruntung ketemu Nabi di yaumul qiyamah. Putrinya Rasul yang disayang Rasul, Fatimatu Zahra, ketemu Rasul di yaumul qiyamah nggak ketemu, ketemunya pas nyebrang Siratal Mustaqim. Ngapa? Karena Nabi belain kita dulu dibanding keluarganya. Masya Allah, hebat, luar biasa. Cuman kita yang dibela Rasul nggak ngerasa dibela. Saya punya teman Pak, satpam, sering mimpi ketemu Rasul. Kalau sudah di rumahnya datangin Rasul, minyak misik Rasul Pak, wangi di rumahnya. Hebat. Saya bilang, ente punya amalan apa? Saya kalau sodako buat Rasulullah. Sodako buat Rasulullah. Makanya mohon maaf, sahabat Ali ngomong, siapa orangnya ketika ada maulid dibacakan rawi, dia nyumbang jeruk kayak apa kayak, pastikan orang itu matinya membawa iman. Sahabat Ali Pak. Sahabat Abu Bakar, siapa orangnya yang mengeluarkan 1 sen, 1 dirham ketika ada peringatan maulid, sumbang 1 dirham yang paling murah, maka pastikan orang itu akan ada bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
Bapak baca kitabnya banyak itu, kadang-kadang orang kagak dijelasin maulid kayak gini, ayo sangkanya snack, sangkanya sesuatu yang biasa-biasa baik. Para sahabat dulu sodako semua kalau pengen ketemu Nabi. Makanya lihat kakek-kakeknya Nabi ahli sodako semua. Lihat Nabi Muhammad, Pak, luar biasa itu. Nabi orang yang tidak pernah menolak ketika diminta apapun. Ya Rasul, aku belum makan. Kagak ada makanan, kata Rasul. Itu di mulutmu baru masukin. Ada orang minta di mulutmu ya Rasul, tinggal ini doang. Nggak apa-apa yang di mulutmu ya Rasul. Keluarin. Hebat. Rasul ahli sodakoh luar biasa. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Rasul seperti itu, Pak, karena diajari Allah satu kali dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Nabi, mohon maaf, nggak pernah kenyang seumur hidup. Ketika ditanya, aku takut kalau aku kenyang umatku nggak pada makan. Hidi, ternyata Nabi selalu lapar karena belain dia pada. Allahu Akbar. Masya Allah, Rasul pernah sekali kenyang nangis. Yo, kalau kita kenyang nangis sama tawa. Apalagi kalau dari traktir Pangatno, ampun, gak kuat perut. Wadi ngato kalau nanti makan, ampun ya Allah. Kenapa? Banyak orang yang senang traktir orang makan, Pak, mohon maaf. Titel kenabian, kekasih Allah, orang yang demen ngasih makan orang itu. Makanya maulid ya kayak gini nih, ada berkatnya, kasih makan orang. Karena Rasul suka seperti itu. Masya Allah. Amin Allahumma ya Rabbal. Cuman hadirin mohon maaf nih, Rasul tahajudnya tiap malam setengah malam. Rasul sodakonya di mulut pun dikeluarkan. Rasul makan nggak pernah kenyang. Rasul itu orang yang ketika diminta apapun dikasih. Rasul orang yang tidak pernah cemberut, cuman sekali seumur hidup. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya itu, pertanyaannya, bisa nggak ikut sunnah Nabi? Allah, berat Pak sunnah itu. Kadang-kadang ada orang ngomong gitu, hijrah sunnah-sunnahnya mantap lu peyang. Mohon maaf nih, saya bahas makannya Nabi, Pak. Nabi itu makannya 6 gram. Nabi, lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin tuh sejarah Nabi makan di bab masalah makan. Nabi kalau makan nggak pernah lauknya 2. Ayo, pernah nggak makan lauknya tuh? Ngomongnya sunnah lagi, sotoy banget. Kenapa saya ngomong kayak gini, Pak? Kita nggak akan sanggup ngikut sunnah Nabi. Paling mendekati iya, niat makan baca bismillah iya, tapi nggak sanggup. Lalu bagaimana kalau seandainya kita nanti mati? Allah, bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kain kafan hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan menjadi makan. Munkar dan nakir tak kenal lelah, melibas cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum
Tuhan berlaku. Adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah temanmu selain amalmu? Amal mana yang bisa nolong kita di kuburan? Sunnah. Tuh, demen sama kata Nabi ngomong sama sahabat Umar, bisa kau bayangkan kau di kuburan sendirian, sempit, miring, gelap, datang malaikat suaranya aja bagai halilintar, matanya bagai kilat, baru kedatangan malaikat Pak, udah pingsan lagi. Boro-boro jawab pertanyaan man rabbuka man nabiyuka. Tapi kata Nabi, jangan takut wahai Umar, umatku ketika sebelum kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, aku yang datang duluan. Jadi Munkar Nakir nunduk sama Nabi. Masya Allah. Kalau nggak disayang Nabi mah ya Pak. Makanya Bu pesen nih, mohon maaf Ibu, Bapak jangan berhenti ngaji sebelum mati. Karena ada hadisnya itu, siapa orangnya yang mati masih ngaji. Misalkan kita masih ngaji, aktif sakit dan meninggal misalkan, naudzubillah. Ini orang masih tercatat ngaji namanya. Orang seperti ini di kuburannya pasti ditemani Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya sahih, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika kita ditanya man rabbuka, amalan sunnah kita yang nyenengin istri, nyenengin anak, bikin orang senyum Pak, itu dikirim malaikat bimbing kita. Pada nih, itu pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu? Jawab Allahu Rabbi, yang bimbing sunnah Nabi itu. Jadi sunnah Nabi yang kita laksanakan Pak, jadi malaikat. Malaikatnya namanya malaikat surur, yang akan mendampingi kita di kuburan. Artinya kalau nggak ada Nabi berat di kuburan Pak. Masya Allah, luar biasa. Ada ayat Quran An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu ayat Pak, jaminan kalau kita demen Nabi, kita akan di sorga bareng Nabi. Itu ayatnya tuh. Kata Nabi, siapapun yang cinta kepadaku, silakan datang ke sorgaku sepuasnya. Ya Rasul, malu namu sama engkau. Model kita kan kalaupun masuk sorga, sorga paling bawah Pak. Betul gak? Masya Allah. Tapi kata Nabi, jangan malu, namu kepadaku, biar kamu ngerasain sorgaku. Hebat yang demen Nabi Muhammad Pak, jaminannya An-Nisa 69. Lihat asbabun nuzulnya tuh, luar biasa. Apa kata kita? Nggak enak ya Rasul. Kalau kau kagak enak, aku yang datang ke sorgamu. Ya Allah, itulah cinta Rasul. Makanya alhamdulillah malam ini kita bisa baca rawih, kita bisa sholawatan. Nggak minimal demen Nabi, bicara sunnah. Untuk jauh sunnah mah nggak bisa, ampun. Tapi udahlah, yang penting kita sudah bisa berbahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Kita cinta sama Nabi, cinta inilah jaminan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah ending cerita kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, terus menggali bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad. Sebenarnya ada bab lagi nih, bagaimanakah mencintai Nabi. Cuman udahlah, jangan lama-lama ntar tambah pinter. Udah pinter nanti ustadznya nggak dipanggil lagi. Itu saja. Yang penting ayo tebar cinta Nabi terus, cinta Nabi terus. Udah ada orang mau ngomong apa bodo amat. Yang penting gua mah demen sama Nabi. Bapak Ibu saya pesan, kalau ibu bapak ada masalah apapun, sebut Nabi Muhammad. Banyakin sholawat, ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah tolong aku. Bisa? Ya Rasulullah tolong aku. Itu hadis Pak. Siapapun orangnya ketika ada kesulitan, panggil namaku dan minta tolong kepadaku, aku akan datang kepadanya untuk menolongnya. Ada orang tawaf mati Pak, mukanya hitam, su'ul khotimah matinya.
Didatangi Nabi lewat mimpi anaknya. Siapa kau laki-laki ganteng? Aku Muhammad. Aku datang untuk mengusap wajah orang tuamu. Begitu diusap sama Rasul wajahnya Pak, terang wajahnya. Ya Rasul, punya kelebihan apa ayahku? Ayahmu itu kalau dia punya kesulitan dia sebut-sebut aku, ya Rasulullah, aghithni ya Rasul. Maka sekarang aku datang. Masya Allah, luar biasa Pak. Hebat Rasul itu, sayang banget sama kita. Ada hadisnya, artinya kudu apal hadisnya. Itu saya baca dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imamul Ghazali seperti itu. Artinya Imam Ghazali mempraktekkan itu. Makanya hadirin, demen Nabi yakin gak rugi, betul enggak? Demen Nabi yakin gak bakal rugi, betul apa enggak? Insya Allah kita tergolong orang yang beruntung. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada masalah, ada salah-salah, tolong maafin saya ya Pak ya, tolong maafin saya, kita bakal mati semua ini. Hanya permaafan Bapak Ibu lah yang akan memberikan kebahagiaan saya. Mari kita akhiri taklim kita malam ini, maulid kita malam ini dengan membaca Fatihah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku baca Fatihah untukmu ya Rasulullah. Ya Allah, saksikan inilah kecintaan kami kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma adhillana yawma la dhilla illa dhilluka wa la baqiya illa wajhuka wasqina bi ka'si nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abadan ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, pertemukan kami semua dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami orang-orang yang bisa mendapatkan minum dari telaga Kautsar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setelah kami minumnya kami tidak akan kehausan selama-lamanya ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada foto dulu ya. Ya? Foto. Iya.